Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nur Jaini dengan NIM 11323004 dari Program Studi Sistem Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dua materi bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif, diksi, dan pilihan kata. Materi ini sangat penting dalam penggunaan bahasa ilmiah, terutama dalam penulisan laporan presentasi akademik maupun komunikasi formal sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Pada presentasi kali ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami pengertian kalimat efektif, yang kedua mengetahui syarat-syarat kalimat efektif, yang ketiga memahami penggunaan diksi atau pilihan kata, yang keempat dan yang terakhir mampu menerapkan bahasa ilmiah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia akademik. Dengan memahami materi ini, kita dapat menggunakan bahasa yang lebih baik, jelas, dan mudah dipahami. Lanjut ke pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan dan informasi secara tepat, jelas, singkat, dan mudah dipahami, tanpa menimbulkan salah tafsir. Kalimat efektif sangat penting digunakan dalam komunikasi formal, penulisan ilmiah, karena apabila kalimat tidak efektif, maka informasi yang disampaikan dapat membingungkan pembaca atau mendengar. Contoh dalam penulisan laporan, tugas kuliah, ataupun presentasi akademik. Lanjut ke ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu jelas, artinya isi kalimat mudah dipahami. Yang kedua singkat, yaitu tidak bertele-tele. Yang ketiga padat, artinya menggunakan kata seperlunya tetapi bermakna tetap lengkap. Dan yang terakhir mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Dengan ciri-ciri tersebut, komunikasi menjadi lebih efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, struktur kalimat dan syarat kalimat. Dalam kalimat efektif terdapat struktur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Contohnya, siswa mengerjakan tugas di kelas. Siswa merupakan subjek, mengerjakan merupakan predikat, tugas merupakan objek, dan kelas merupakan keterangan. Selain struktur kalimat efektif juga memiliki beberapa syarat, yaitu kesepadanan, keparalelan, kehematan, dan kecermatan. Syarat-syarat ini membantu agar kalimat menjadi lebih baik dan tidak membingungkan. Kesepadanan. Kalimat berarti harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya kalimat yang salah, bagi mahasiswa wajib hadir. Kalimat tersebut tidak efektif karena subjek tidak jelas. Kata bagi membuat kalimat menjadi tidak tepat dan seolah-olah mahasiswa hanya menjadi keterangan. Oleh karena itu, kata bagi dihilangkan agar subjek menjadi jelas. Perbaikan adalah mahasiswa wajib hadir. Dengan begitu, kalimat menjadi lebih efektif dan mudah dipahami. Keparalelan berarti bentuk kata dalam kalimat harus sejajar atau konsisten. Contohnya, salah menulis, membaca, dan penghafalan kalimat tersebut tidak sejajar karena dua kata pertama menggunakan bentuk kata kerja, sedangkan kata penghafalan merupakan kata benda. Agar sejajar, maka kata penghafalan diubah menjadi menghafal, sehingga kalimat yang menjadi penulis, membaca, dan menghafal dengan bentuk yang konsisten. Kalimat terdengar lebih rapi dan mudah dipahami. Kecermatan dan kehematan. Kecermatan berarti kalimat tidak boleh ambigu atau memiliki makna ganda. Kalimat harus memiliki satu arti yang jelas agar tidak membingungkan bagi pembaca maupun pendengar. Sedangkan kehematan berarti menghindari penggunaan kata yang lebih, menggunakan kata seperlunya tanpa mengurangi makna kalimat. Dengan kecermatan dan kehematan, informasi dapat disampaikan secara lebih efektif dan efisien. Kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan kalimat efektif. Terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama yaitu terlalu banyak kalimat sehingga kalimat menjadi bertele-tele. Yang kedua, subjek tidak jelas. Yang ketiga, kalimat ambigu atau memiliki makna ganda. Dan yang keempat, pengulangan kata yang tidak diperlukan. Kesalahan-kesalahan tersebut harus dihindari agar komunikasi menjadi lebih baik dan tidak membingungkan. Lanjut ke contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat sebelum diperbaiki adalah untuk para siswa-siswa harap segera masuk ke dalam kelas. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat pengulangan pada kata para dan siswa-siswa. Selain itu, penggunaan kata ke dalam juga terlalu panjang dan tidak nyaman. Oleh karena itu, kalimat diperbaiki menjadi para siswa harap segera masuk ke kelas. Kalimat tersebut lebih singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kesimpulan kalimat efektif. Kesimpulan dari kalimat efektif adalah bahwa kalimat efektif sangat penting dalam menyampaikan informasi. Kalimat efektif membantu komunikasi menjadi lebih jelas, singkat, dan mudah dipahami. Dengan penggunaan kalimat efektif, kita dapat menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi maupun penulisan ilmiah. Lanjut ke materi diksi. Pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaan untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu sesuai yang diharapkan dalam komunikasi. Penggunaan diksi yang tepat sangat penting agar pesan dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan salah tafsir. Tujuan dan fungsi diksi. Tujuan diksi adalah agar pesan mudah dipahami, menghindari kesalahpahaman, membuat komunikasi lebih efektif, dan memperindah bahasa. Sedangkan fungsi diksi antara lain memudahkan komunikasi, menyesuaikan situasi formal maupun non-formal, membuat bahasa lebih sopan, dan membantu penyampaian ide menjadi lebih jelas.
Contohnya gue izin lebih diganti menjadi saya ingin meminta izin. Dalam situasi formal, hal ini karena kata gue termasuk bahasa normal atau bahasa sehari-hari sehingga kurang tepat digunakan dalam situasi seperti presentasi, seminar, atau komunikasi akademik. Ciri-ciri diksi yang baik yaitu menggunakan kata baku sesuai konteks, mudah dipahami, tidak ambigu, dan sopan serta efektif. Contohnya, kata ngelihat lebih baik diganti menjadi melihat karena kata melihat merupakan bahasa baku yang lebih sesuai digunakan dalam situasi formal dan berdasarkan makna. Terdiri dari denotatif dan konotatif. Denotatif adalah makna sebenarnya atau makna asli. Contohnya, tangan kanan berarti anggota tubuh manusia, sedangkan konotatif adalah makna tambahan atau makna kiasan. Contohnya, tangan kanan dapat berarti orang kepercayaan seseorang. Jadi salah satu dapat memiliki arti berbeda tergantung konteks penggunaannya. Jenis berdasarkan keformalan. Diksi berdasarkan keformalan dibagi menjadi formal dan non-formal. Bahasa formal digunakan dalam seminar, karya ilmiah, dan presentasi akademik. Contohnya kata mengonsumsi, sedangkan bahasa non-formal digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kata makan. Penggunaan bahasa harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi agar komunikasi menjadi lebih tepat. Syarat-syarat diksi yang tepat. Syarat-syarat diksi meliputi ketepatan, kesesuaian, kejelasan, dan efektivitas. Pemilihan kata yang tepat akan membantu komunikasi menjadi lebih baik, mudah dipahami, dan profesional. Penerapan diksi dalam bahasa ilmiah. Dalam bahasa ilmiah, penggunaan diksi harus menggunakan bahasa baku bersifat objektif, jelas, mudah dipahami, dan tidak menggunakan bahasa gaul. Contohnya hasil penelitian bagus. Kalimat tersebut kurang tepat digunakan dalam bahasa ilmiah karena terdapat kata kayaknya yang bersifat tidak pasti dan tidak formal. Dalam karya ilmiah, bahasa harus jelas dan objektif. Oleh karena itu, diperbaiki menjadi hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan. Contoh lainnya, laptop ngelag banget. Kalimat tersebut menggunakan bahasa gaul sehingga kurang tepat digunakan bahasa akademik ataupun laporan ilmiah. Oleh karena itu, diganti menjadi laptop mengalami penurunan performa. Dengan penggunaan diksi yang tepat, bahasa ilmiah menjadi lebih profesional dan mudah dipahami. Manfaat menguasai diksi. Manfaat menguasai diksi antara lain yaitu meningkatkan kemampuan berbicara, membuat presentasi lebih baik, profesional, meningkatkan kualitas tulisan, dan memperluas kosakata. Karena itu, pemilihan kata yang tepat sangat penting dalam pendidikan maupun pekerjaan. Kesimpulan dari materi ini adalah kalimat efektif dan diksi memiliki peran penting dalam komunikasi dan bahasa ilmiah karena efektif membantu menyampaikan informasi menjadi lebih jelas, tepat, sedangkan diksi membantu memilih kata yang sesuai dengan situasi dan tujuan komunikasi dengan